Baiklah, kami dari kelas 3 PGMI dari kelompok 5. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya Siti Natifa. Saya Ninofita Wardana. Saya Indah Nurmalasari. Saya Dira Delia. Oke, baiklah, di sini kami akan membahas tentang komunikasi dalam organisasi pendidikan. Nah, sebelum itu ada yang tidak bisa jelaskan apa itu komunikasi dalam pendidikan. Nah, kan dalam sehari-hari kita tuh pasti berkomunikasi lah ya kan, sama kayak kita sekarang nih lagi berkomunikasi. Iya. Nah, karena kan kita termasuk makhluk sosial, jadi komunikasi pendidikan itu merupakan aspek komunikasi di dalam dunia pendidikan, atau komunikasi yang terjadi pada bidang pendidikan. Jadi segala sesuatu yang terhubung dengan interaksi termasuk dalam semua aspek pendidikan yang saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Nah, sesuai dengan konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu di depan memberi contoh atau teladan yang baik, di tengah membangun kehendak atau kemauan, dan di belakang memberikan dorongan. Nah, kita kan sebagai guru akan memberikan contoh yang baik di depan anak didik kita nanti. Kemudian kita juga sebagai guru akan harus membangun kehendak atau kemauan atau mempunyai inisiatif untuk membangun anak didik kita supaya bisa berkomunikasi dengan baik. Lalu kemudian di belakang kita akan memberikan dorongan atau semangat. Nah, kita sebagai guru itu harus memberikan dorongan kepada anak didik kita, memberikan semangat agar mereka bisa berkomunikasi dengan yang baik. Karena komunikasi dalam pendidikan merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Bahkan komunikasi tersebut sangat besar peranannya dalam menentukan keberhasilan pendidikan seseorang. Nah, kalau misalnya kita sebagai guru, kita itu harus bisa berkomunikasi dengan baik agar anak murid kita itu mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, benar. Kemudian anak murid juga harus bisa berkomunikasi dengan baik juga, agar mempermudah mereka untuk berinteraksi pada sesama teman-temannya, kemudian untuk menyampaikan pendapat. Kemudian misal suatu saat nanti anak murid itu entah pergi ke luar negeri atau pergi ke luar pulau, mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, kan kalau misalnya di Indonesia ini kan mempunyai bahasa suku yang banyak sekali. Nah, misalnya saya adalah suku Jawa. Kemudian saya pergi ke Kalimantan. Nah, saya tidak mungkin kan berbicara bahasa Jawa di Pulau Kalimantan, karena orang Kalimantan belum tentu mengerti bahasa apa yang saya sampaikan. Maka penting komunikasi seperti bahasa Indonesia itu kan seperti bahasa kedua yang harus kita pahami dan kita bisa berbicara bahasa Indonesia seperti itu. Oke. Baiklah. Itulah dia pengertian dari komunikasi organisasi pendidikan ya. Oke, selanjutnya unsur dan proses dalam komunikasi organisasi pendidikan. Unsur-unsur di dalam komunikasi dan unsur-unsur di dalam pendidikan. Yang pertama ada manusia. Manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji dan penerima pesan. Dalam hal ini terdapat pendidik yang bertugas sebagai komunikator yang menyampaikan informasi kepada peserta didik, yang bertugas sebagai komunikan atau penerima informasi. Yang kedua, materi pendidik. Ajaran atau informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, dan data. Contoh dari materi pendidik, semua bidang studi seperti IPS, IPA, matematika, politik, ekonomi, biologi, semua, dan lain-lainnya. Yang ketiga, alat.
Banyak tokoh teknologi yang mengemukakan bahwa belajar akan berhasil jika hasil dari pembelajaran itu memberikan rasa senang. Seperti peserta didik salah satu penunjang yang dapat memunculkan rasa senang tersebut adalah sarana ataupun alat yang digunakan. Contohnya seperti papan tulis, gambar, slide, foto, rekaman pendidikan, peta, Google, Globe, dan buku pelajaran. 4. Metode dan teknik. Metode atau cara merupakan prosedur rutin atau acuan yang disiapkan untuk menggunakan bahan maupun peralatan agar proses pembelajaran dapat disampaikan dengan komunikasi yang efektif. Contohnya seperti simulasi, permainan, maupun tanya jawab. Yang terakhir, lingkungan. Situasi sekitar ataupun tempat di mana peristiwa atau pesan diterima, dalam hal ini meliputi lingkungan sekolah seperti gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, studio, auditorium, taman, dan lain-lainnya. Oke. Itu tadi unsur sama prosesnya ya? Ya. Oke, selanjutnya ada bentuk-bentuk komunikasi. Oke, komunikasi itu ada yang pertama, komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi terhadap diri sendiri. Contohnya kayak kita lagi berdoa, kita lagi bersyukur, imajinasi, ya itu tuh komunikasi intrapersonal. Yang kedua, ada komunikasi antarpersonal, yaitu komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Dan yang ketiga, ada komunikasi kelompok, yaitu berlangsung antara anggota suatu kelompok. Contohnya kayak kita nih, komunikasi kelompok nih, kayak rapat, seminar, workshop, dan lain-lain. Terus ada yang keempat, komunikasi organisasi. Komunikasi ini nih informal dan juga bisa di formal juga. Ya, terus ini nih dilakukan di lembaga organisasi. Habis itu yang kelima ada komunikasi massa. Komunikasi massa ini pastinya tuh melalui media. Contohnya itu kayak iklan TV, apa gitu. Nah, itu tuh. Nah, tadi bentuk-bentuk dari komunikasi dalam organisasi pendidikan. Oke, selanjutnya itu ada hambatan-hambatan atau gangguan dalam komunikasi pendidikan. Ada yang mau jelasin? Jadi langsung saja, organisasi itu adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih secara sadar dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok, formal maupun informal dari suatu organisasi. Jadi komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan informasi berbagai pesan dan organisasi kelompok formal maupun informal. 9 coba baca. Oke, nah, Pak, kalau contoh hambatannya itu kayak gimana? Contoh hambatan itu seperti kayak bahasa yang sulit dimengerti atau kata-kata yang sulit dimengerti. Nah, sama kayak tadi saya jelaskan bahwa kita tuh harus mempunyai bahasa kedua untuk berkomunikasi, seperti bahasa Indonesia kan, biar orang tuh bisa mengerti. Karena semua orang tuh pasti tahu lah kan, paham lah bahasa Indonesia. Lalu kemudian yang kedua itu tingkat pendidikan seseorang. Nah, tingkat pendidikan seseorang tuh bisa menjadi penghambat ketika kita berkomunikasi. Karena kalau misalnya kita nih sekolahnya SMA, terus ngomong sama anak SD, itu tidak bakalan nyambung. Karena pemikiran kita tuh udah di atas, sedangkan anak SD tuh masih masa-masa bermain dia lah kan. Jadi tingkat pendidikan seseorang tuh menjadi penghambat komunikasi. Kemudian jenis kelamin juga. Jenis kelamin itu bisa menjadi penghambat ketika kalau misalnya kan kalau perempuan nih ngomongnya pasti tentang Shopee, baju, belanja, skincare. Sedangkan laki-laki itu palingan ngomong tentang bola, futsal, game dan lain-lainnya. Tapi enggak 100% sih. Laki-laki itu bisa juga kadang diajak omong tentang masalah masakan. Ada kadang laki-laki yang emang bisa
tahu hobi memasak gitu. Kemudian yang terakhir itu faktor usia. Nah, faktor usia juga bisa menghambat komunikasi seseorang, karena faktor usia. Kadang kalau misalnya kita ngomong sama orang tua tuh ngomongnya tentang palingan pekerjaan mereka, kemudian cara seperti kalau ibu kan mengurus rumah tangga, terus mereka membicarakan tentang arisan. Lalu kalau misalnya kita nih palingan tentang makan di mana atau jalan kemana, hangout kemana. Terus kemudian banyak sekali perbedaan komunikasi antara orang tua dengan yang masih anak-anak. Udah, oke. Oke, selanjutnya ada teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Nah, jadi tadi tuh teknologi informasi yang berkembang tuh luar biasa cepat. Ini membawa dampak positif dan negatif. Namun terlepas dari dampak tersebut, terlihat bahwa berbagai organisasi, khususnya organisasi pendidikan, menyambut adanya baik perkembangan teknologi informasi. Hal ini dapat dibuktikan semakin banyaknya sekolah dan universitas yang menerapkan teknologi informasi. Keputusan yang diambil sekolah dan perguruan tinggi dalam menerapkan teknologi informasi memang sangat baik apabila disesuaikan dengan kondisi dari sekolah ataupun universitas, karena memang banyak sekali manfaat serta dampak positif yang diperoleh dari penerapan teknologi informasi. Namun, sekolah dan universitas juga harus mempersiapkan strategi untuk menghadapi dampak negatif dari penerapan teknologi informasi, yaitu pengurangan tenaga kerja yang nantinya berimbas pada peningkatannya angka pengangguran. Untuk itu, diperlukan suatu strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu caranya yaitu memadukan antara teknologi informasi dengan sumber daya manusia agar tidak terjadinya peningkatan pengangguran. Oke, selanjutnya ada menemukan dan menganalisis fakta-fakta pentingnya komunikasi dalam pendidikan. Apalah tuh fakta-faktanya pentingnya komunikasi itu? Nah, Ya? baik. Komunikasi dalam pendidikan merupakan unsur yang sangat penting kedudukannya, karena komunikasi itu apa sih, kita nih kan manusia yang pasti makhluk sosial lah, perlulah orang lain kan. Jadi kita tuh kalau misalnya berbicara sama orang, berinteraksi sama orang, itu kan termasuk berkomunikasi. Maka komunikasi itu sangat penting, apalagi di dalam pendidikan, karena kalau kita mengajarkan murid itu pasti kita berbicara dan pasti kita berkomunikasi. Kemudian juga murid berbicara kepada guru, bertanya kepada guru, itu juga merupakan komunikasi. Berarti komunikasi ini sangat penting lah ya untuk pendidikan. Oke, mungkin segitu saja materi yang kita sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.